Alhamdulillah Pak, hari ini malam ini kita ada merupakan sesi kita terakhir ya dari rangkaian Zoominar yang diadakan oleh Yayasan Peduli Al-Farizki. Insya Allah kita akan mengulas sebuah tulisan yang ditulis oleh Pak Dr. Taufik Muhibbuddin Wali yang bertajuk tentang sebentar saya bacakan, tentang vaksinasi halal ya. Vaksinasi halal ini kenapa ini menjadi sangat penting, karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini adalah begitu gencarnya sebuah vaksinasi yang memang perlu kita khususnya sebagai umat muslim menelisik terlebih dahulu tentang apa sih yang ada di dalam vaksin ini, kemudian apakah justru membawa manfaat atau membawa mudarat. Baik, malam ini kami sudah menghadirkan Pak Taufik. Insya Allah mungkin ada yang mau di-share Pak slide-nya, mau enggak? Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita saksikan pemaparan dari Pak Dr. Taufik Muhibbuddin Wali. Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya apresiasi ya, ini Yayasan Peduli Al-Farizki ya. Jadi ya, berjuang untuk membantu atau jangan sampai terjadi lagi suatu hal-hal yang bersifat berbahaya akibat vaksinasi ya. Di lain pihak, kita ini sekarang ketemu dengan kekuatan dunia gitu ya, kekuatan dunia COVID-19. Jadi semua ulama sedunia, malah dokter sedunia juga itu mengatakan bahwa vaksin ini bagus, aman dan sebagainya. Ya, malah banyak dokter-dokter di dunia ini mengalami bully ya akibat berbicara merdeka bebas. Ya, mudah-mudahan saya selamat aja sampai kayak gitulah. Mohon doanya. Oke, slide berikutnya. Jadi kalau kita melihat hal-hal yang terjadi setelah vaksinasi COVID-19 ini, banyak sekali hal-hal yang terjadi. Tapi karena mayoritas dokter sedunia, bahkan Indonesia, lebih Indonesia maksudnya, itu menganggap itu wajar gitu. Wajar. Jadi dokter di Palembang nih, vaksinasi tanggal 21 Januari 2021, meninggal tanggal 22 Januari 2021. Apa kata dokter-dokter itu? Ya udah, itu karena mengalami penyakit jantungnya. Ya, apa kata KIPI? Ya udah, itu karena penyakit jantungnya. Jadi kita nggak tahu harus gimana ini. Ya, tahu harusnya mereka memberikan ada satu bentuk diskusi lah. Kenapa nih dokter masih muda ini, di bawah 40 tahun ini umurnya, kok meninggal dia dalam tempo 1 hari setelah vaksinasi. Kita lihat lagi Joko Santoso, vaksinasi tanggal 15 Juni 2021, meninggal tanggal 23 Juni 2021. Itu dikatakan juga, ya bukan dari vaksinasi, emang dia udah ada penyakitnya, ini itu. Jadi nggak tahu lagi lah apa yang kita katakan itu, ada data-data seperti itu. Terus ini guru Susan ini. Kalau kita lihat ceritanya nih, vaksinasi 31 Maret 2021. Langsung itu tanggal 31 Maret 2021 langsung dia lumpuh kedua tangan dan kaki serta penglihatannya buram. Ini kan sangat mengerikan. Tapi yang kita dengar ya begitu, memang dia ada penyakit saraf segala macam. Tahu kita, karena semuanya membela vaksinasi. Jadi nggak tahu kemana kita mau pergi mungkin. Kemana kita harus bertanya, kemana harus diskusi. Ini kalau
Yayasan Al-Fariski bisa tembus yang begini-begini, ini hebat ini. Karena tidak ada pelindungnya. Bertanya kemanapun juga, jawabannya adalah vaksinasi itu aman dan efektif, dan kalau ada efek samping itu karena penyakitnya sendiri. Slide berikutnya. Ada laporan dari KIPI, 27 orang meninggal usai pemberian vaksin Sinovac, 3 orang meninggal usai pemberian vaksin AstraZeneca. Ya begitu juga, karena ada penyakit ini, itu, dia nggak bilang, akhirnya meninggal lah. Satu yang biasa aja bagi mereka seperti itu. Slide berikutnya. Ini berita ID. Dari 1 orang dokter yang meninggal karena COVID-19 pada Februari sampai dengan Mei 2021, 23% itu telah divaksin. Jadi meninggal juga dia, walaupun udah divaksin. Tapi tetap aja kalau kita, para dokter tuh bicara, itu ya karena bukan karena vaksinnya aman dan efektif, tapi karena penyakit komorbid segala macam dan segala macam. Terus slide berikutnya. Kita lihat di Norwegia, 29 orang lansia di Norwegia meninggal setelah divaksin Pfizer. Begitu juga di Norwegia, Ikatan Dokter Norwegia membela vaksinasi Pfizer itu aman dan efektif. Padahal udah jelas itu orang di atas 80 tahun kan banyak penyakitnya itu. Tapi dikatakan aman dan efektif, baik untuk orang tua. Satu hal yang bagi saya, kenapa aja berani-berani benar gitu loh. Ya, ada suatu kekuatan yang luar biasa yang menyebabkan soalan vaksinasi ini, vaksinasi COVID-19 itu satu kewajiban, keharusan bagi seluruh penduduk bumi, ini luar biasa. Slide berikutnya. Dan kita ketemu dengan 1.000 orang pengacara top dan 10.000 dokter, para medis, ya, top di Nuremberg memberikan perkumpulan dia. Dia akan menuntut WHO karena hal-hal yang tidak jelas. Misalnya dia ketemu itu di laporannya itu 60% orang yang sudah mendapatkan vaksinasi penuh di Eropa mendapatkan perawatan darurat dan perawatan intensif di ICU. Kan satu hal yang aneh. Nah, mereka tuh sekarang lagi menuntut WHO tuh. 60% orang yang sudah mendapatkan vaksinasi penuh di Eropa mendapatkan perawatan darurat dan perawatan intensif, kan apa gunanya nih vaksinasi? Berikutnya. Itu lagi dari para pengacara top dunia dan 10.000 orang dokter di Nuremberg itu 80% terhadap vaksin Pfizer di Israel mengalami radang paru-paru. Ini apa ini? Dari vaksin malah kena radang paru-paru. Itu sekarang mereka sedang ingin menuntut WHO ya dalam masalah seperti ini. Terus slide berikutnya. Di Amerika Serikat itu mereka mendapatkan juga satu kenyataan bahwa 4.000 kematian dan 50.000 orang mengalami efek samping bermacam-macam setelah vaksinasi. 4.000 kematian luar biasa banyak. Tapi para dokter di Amerika Serikat juga mengatakan aman dan efektif, pada 4.000 kematian dan 50.000 orang mengalami efek samping bermacam-macam. Jadi satu hal yang tidak dimengerti ya. Saya nggak mengerti. Mungkin dokter lain mengerti. Saya nggak ngerti kenapa jadi begini nih. Dari vaksinasi 4.000 kematian, 50.000 orang mengalami efek samping bermacam-macam. Di Eropa 7.000 kematian dan 365.000 orang mengalami efek samping bermacam-macam setelah vaksinasi. Ada 7.000 mati setelah divaksinasi, 365.000 orang mengalami efek samping, tapi tetap aja dikatakan WHO dan perkumpulan dokter Eropa bahwa vaksinasi aman dan efektif begitu aja terus. Dengan dasar data-data di atas, keamanan dan keefektifan vaksin dipertanyakan seharusnya. Kok bisa seperti itu? Namun masalahnya adalah nggak tahu kita tempat bertanya kemana gitu. Mau bertanya di mana, mau nuntut kemana? Karena tempat kita nuntut semuanya mengatakan aman dan efektif. Apapun kita kasih data yang akurat, tetap aja jawabannya seperti itu, aman dan efektif.
Berikutnya. Sofi. Islam tidak memerintahkan sesuatu kecuali 100% memberikan kebaikan atau kebaikannya lebih dominan. Dan Islam tidak melarang sesuatu kecuali menyebabkan 100% keburukan dan burukannya lebih dominan. Harusnya itu prinsip kita umat Islam ya. Harusnya kalau nggak jelas kayak tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, harusnya ya kita nggak bisa bilang lah itu halal. Adalah satu perhitungan apa bukan haram itu. Karena 100% tidak memberikan kebaikan, malah banyak efek sampingnya, kematiannya. Ya, jadi kenapa dijadikan vaksinasi itu halal? Ya tadi karena tempat bertanya para dokter, Pak MUI, ya, dan para dokter-dokter yang lagunya sama, lagu WHO, lagu Indonesia Raya, bahwa vaksinasi COVID-19 adalah aman dan efektif. Ya, akhirnya seperti itu. Ya, malah dia diwajibkan mandatory vaksin. Vaksin itu diwajibkan, padahal nggak harus. Kenapa? Karena Kode Nuremberg mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran itu. Mewajibkan vaksin bagi manusia adalah pelanggaran. Itu yang sekarang lagi diajukan ke Pengadilan Internasional WHO itu. Ya, karena dia mewajibkan, negara-negara dunia mewajibkan. Kita pergi kemanapun di dunia, diwajibkan rakyatnya untuk divaksinasi. Nah, saya pikir begitu yang bisa saya inikan bahwa Yayasan Al-Faris ini luar biasa kalau bisa menembus itu. Kalau misalnya dengan kejadian kayak si guru Susan tadi itu, habis vaksin, kemudian lumpuh 2 tangan kaki, matanya hampir buta, apakah bisa tembus itu? Bisa diselidiki itu. Itu akan menjadi gelap ya. Tapi yang tadi saya apresiasi semangatnya. Ini hanya satu masukan aja bahwa untuk COVID-19 kita berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar dunia. Ya, kekuatan-kekuatan yang tidak terlihat. Saya pikir itu aja mungkin dari saya. Kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik, Pak Dr. Taufik yang sudah memaparkan sedikit dari sebenarnya banyak sekali buah pikirannya, dan teman-teman mudah-mudahan sudah baca ya yang tadi sudah kita drop di grup, yang tulisan beliau yang menjadi materi kita malam hari ini. Baik, silahkan bagi yang ingin bertanya, kami prioritaskan dulu yang ingin interaktif, yang ingin bertanya jawab secara langsung, dan bagi yang tidak ingin interaktif silakan bisa tulis di chat roomnya. Akan tapi buat yang interaktif kami prioritaskan pertama dulu ya. Silakan untuk raise hand dulu yang ingin bertanya, raise hand dulu, nanti kami akan kumpulkan. Ya, di raise hand, nanti setelah raise hand nanti saya kasih aba-aba namanya siapa, nanti kemudian teman-teman silakan bertanya interaktif kepada Pak Dr. Taufik. Ya, silakan. Oke, sebelumnya saya ini dulu ya Pak, boleh sambil menunggu yang menampung yang sedang bertanya. Saya boleh bertanya dulu ya Pak ya. Ini saya tertarik dengan pernyataan Pak Taufik tadi yang bilang bahwa kemana kita harus mengadu. Nah, ini salah satu yang menjadi concern dari yayasan kami juga ini, kemana kita harus mengadu. Selama ini yang, mohon maaf kalau bahasa saya malah manis di bibir saja, manis di bibir mengubarkan, tetapi tidak ada keberlanjutannya seperti itu. Untuk di dunia internasional itu sendiri ada wadahnya nggak tuh Pak? Untuk wadah pengaduan tadi yang resminya? Kan ada ini KIPI kan? KIPI. Apa itu namanya ya? Saya lupa deh. Gavi, kondisi ikutan pasca imunisasi itu kan bersifat nasional itu. Jadi setiap ada apa-apa dicatat oleh mereka, setiap ada apa dicatat oleh mereka, walaupun nggak tahu tercatat semua atau enggak. Itu semua data-data yang bisa kita baca ya, yang bisa kita baca laporan dari KIPI, laporan dari ID, dan juga laporan dari
kumpulan daripada dokter-dokter di Nuremberg dan para pengacara yang mendirikan perkumpulan pengadilan Nuremberg untuk mengadili WHO. Nuremberg itu, oh baik-baik. Kalau di Indonesia sendiri, kemana Pak harus mengadu? Untuk Indonesia enggak. Nah, kalau kita ngadu, kita yang disalahkan. Mau ngadu kemana yang salah? Ya, orang nggak salah kok, kata mereka, aman dan efektif, bagus. Aman dan efektif, baik. Sekarang ada aman dan halal. Baik, ya Pak. Nah ini semoga teman-teman yang mungkin yang sedang menyimak, yang merasa bahwa Yayasan Peduli Al-Fariski ini adalah justru justru menghadang program pemerintah. Tidak, sebenarnya justru kami malah membantu. Bahkan dalam satu forum gitu ya, kami bilang bahwa kalau memang butuh data, insya Allah ada. Tapi kalau mengakses di website, mohon maaf, website Kemenkes malah tidak ada gitu. Jadi justru kita membantu pemerintah. Baik Pak, kita lanjut kepada pertanyaan yang ini. Nampaknya mungkin karena sudah malam, jadi banyak ibu-ibu yang sambil melawan anaknya gitu ya. Di sini di chat room saya bacakan ya. Pak, nakes kan wajib, nakes tenaga kesehatan kan wajib vaksin. Bagaimana dengan Bapak sendiri, vaksin atau tidak? Kemudian apa alasan menolak kalau memang tidak? Dan apakah ada ancaman atau konsekuensi dari tempat Bapak bekerja sekarang? Silakan Pak. Ya, itu ada kewajiban begitu. Ada kewajiban begitu dan para nakes, bukannya para nakes sekarang nih, semua pegawai negara itu harus divaksin. Kalau saya karena melihat efek samping yang berbahaya, ya saya menolak. Apapun risikonya saya menolak karena bisa memberikan kematian ya. Dan tidak ada tanggung jawab daripada perusahaan vaksin ataupun pemerintah bila terjadi kematian. Tidak ada tanggung jawab mau apa segala macamnya. Karena saya menolak. Ya, itu pemaksaan terjadi pada nakes dan 90% nakes Indonesia itu telah divaksin. Hal itu tidak boleh seperti itu. Pada zaman Perang Dunia Kedua, zaman Hitler dulu itu dokter-dokter Jerman itu mendukung itu genocide daripada Hitler. Hanya sedikit yang enggak. Ya, tapi setelah Hitler kalah, ya itu kembali terjadi pengadilan terhadap para dokter-dokter itu. Ini satu hal yang satu-satu mungkin akan di bawah, satu-satu akan di atas. Tapi bagi saya ini tidak betul. Tidak boleh dipaksa. Harus diberikan kebebasan pada nakes itu. Ya, saya menolak karena saya takut mati akibat divaksin itu aja. Baik. Jadi Bapak punya sikap sendiri dan ternyata tidak ada masalah ya Pak ya? Tidak ya nggak ada masalah, alhamdulillah sampai sekarang. Harusnya ya, memang nggak ada masalah karena harusnya. Baik Pak, kita lanjut ke Mbak Siti, pertanyaan Mbak Siti ini raise hand. Mbak Siti, Mbak. Oh iya Mbak, silakan yang raise hand Mbak Fitri ya. Ya silakan Mbak, langsung saja silakan. Kita prioritaskan yang raise hand dulu ya, baru kemudian di kolom chat ya. Silakan Mbak Fitri di on-kan mic-nya, videonya juga di kameranya di on, silakan. Sebentar. Oh Mbak Siti ya. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vita. Nama saya Siti. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Sekarang kan beberapa. Silakan yang lain. Sebentar ya Mbak. Silakan yang lain untuk unmute dulu. Ya, silakan Mbak. Ada beberapa kawan saya yang justru qadarulahnya positif itu malah setelah vaksin, dan pertanyaan dan malah kepada orang-orang yang di sekitarnya itu penularannya itu lebih kuat kayaknya. Apakah itu benar? Memang karena ini kan cuma penelitian objektif, bukan hanya berdasarkan wawancara objektif, subjektif saya. Nah, apakah ini memang benar daya tular dari orang-orang yang sudah vaksin jauh lebih tinggi ketimbang orang yang COVID tapi belum terkena vaksin? Karena saya pernah suami saya pernah positif, tapi saya dan anak-anak alhamdulillah enggak. Tapi kalau teman-teman saya yang
suaminya kebetulan sudah vaksin, justru qadarullahnya mereka malah kena COVID ini. Nah, terus untuk tanggal 11 kemarin itu ibu saya Suaranya hilang ya Mbak Fit? Iya, maaf ini ya baru dapat lagi nih. Silakan Pak, boleh langsung dijawab. Apakah benar bahwa apabila tertular dari orang yang sudah vaksin itu lebih parah daripada yang terkena oleh terpapar alami secara alami? Silakan Pak. Ya. Nah, Bawa aja. maaf. Ya. Ini sinyalnya putus-putus soalnya di kampung. Ya. Nah, Mbak Siti ada lagi pertanyaannya? Udah? Iya, pertanyaan berikutnya adalah Oh, ada 2. Sejauh mana gini, kan ibu saya itu kena diabetes dan sudah sampai ke gagal ginjal dan jantung itu membengkak, dan qadarullah kemarin tanggal 11 Juli itu Baik, sambil menunggu ya sinyalnya. langsung 7 gitu loh, langsung 7 masuk. Ya, dan ya Mbak. Lagi Mbak, nomor 2, pertanyaan nomor 2 apa tadi? Boleh diulang? Kan ibu saya itu kan ada diabetes dan sudah ke ginjal dan ke jantung. Kan kebetulan Pak ini Bapak kan penyakit dalam ya. Ya. Jadi istilahnya kemarin itu pas di rumah sakit itu dokternya sudah langsung bilang pas saya datang itu, karena saya dari Jakarta, dari Depok harus ke Purwokerto itu, sampai sini sekitar jam 12 siang. Paginya itu ibu saya udah disuntik obat dan langsung kritis. Malamnya padahal sebelumnya belum kritis kan, masih hanya batuk sesak gitu. Nah, obat yang diberikan itu kan antivirus Pavivipar atau apa gitu. Nah, itu tuh obat tersebut tuh sebenarnya aman tidak sih untuk seseorang dengan yang harusnya bulan ini itu cuci darah? Dan apa benar yang kalau yang dokter Luis katakan kan sering terjadi kesalahan obat, dan qadarullah saya memang beberapa kali dapat resep obat dan malah justru saya semakin sakit ya. Untungnya saya sadar diri sehingga Baik. Bisa lanjut aja mungkin Mbak. Oh iya, boleh. Udah, insya Allah sih udah nemu ininya sih, nemu titik simpulnya. Baik Pak, boleh dijawab langsung saja. Yang pertama tadi, apakah benar bahwa jika terpapar dari orang yang sudah vaksin itu lebih berat dibanding yang terpapar alami? Silakan Pak. Ya. Jadi terpapar yang sudah vaksin itu ya sama aja dengan yang belum vaksin, karena vaksin yang disuntikkan di dalam darah itu tidak bisa mencegah daripada masuknya virus COVID itu ke tenggorokan. Vaksin yang disuntikkan itu dia bermain kekebalannya dalam darah. Sedangkan virus masuk tenggorokan, dia masuk tenggorokan dari batuk orang, ya, atau pilek orang, jadi masuk aja. Jadi tidak ada hubungannya antara orang yang divaksin dan yang belum divaksin. Kemungkinannya sama aja untuk terkena COVID-19. Karena yang divaksin itu dia bermain dalam darah, sedangkan virus masuk ke tenggorokan. Itu yang sekarang ini lagi dituntut juga itu. Kenapa semua dokter sedunia ini WHO mengatakan bisa memberikan kekebalan, ternyata fakta menunjukkan banyak yang nggak kebal. Jadi tidak ada hubungannya antara yang sudah divaksin dan belum divaksin, dua-duanya bisa tertular oleh karena droplet infection atau batuk dari orang-orang yang mengandung COVID. Kemudian masalah pasien dengan komorbid,
Komorbid itu ya. ya itu harusnya kalau nggak ada komorbid aja kita harusnya nggak usah divaksin. Kalau ilmu saya begitu, mungkin ilmu yang kita dianggap satu Yang sebelah beda lagi gitu ya Pak. dissenting opinion ya. Ya betul. Jadi dissenting opinion, jadi satu pendapat yang keluar daripada mainstream. Ya. Mudah-mudahan aja itu menjadi satu kebenaran, tapi mudah-mudahan juga selamat orang-orang berpikir dissenting opinion ini sangat berbahaya karena berlawanan dengan pendapat pada dunia, pendapat WHO. Jadi harusnya jangan cek COVID, karena mungkin dicek COVID itu orang gagal ginjal begitu, diabetes, ya ada COVID-nya positif ya makin jelek lah itu. Nggak ada itu aja udah jelek, apalagi disuntik dengan dikasih obat-obat yang berbahaya. Obat-obat yang diberikan pada COVID ada beberapa hal yang berbahaya bagi ginjal, ya, yang berbahaya bagi ginjal seperti obat-obat yang pemberi antibodi ya, itu bisa berbahaya bagi ginjal. Harusnya itu ya tidak dikasih. Kemudian masalah Dr. Lewis misalnya, dia bilang itu interaksi obat itu ya harus dibuktikan. Sebenarnya Dr. Lewis harus ada satu kepustakaan. Itu apa benar terjadi interaksi obat yang berbahaya? Ya, karena kalau kita lihat obat-obat yang diberikan bukan interaksi obat yang berbahaya, dia satu kesatuan agonis, jadi saling membantu. Masalahnya adalah bagus nggak fungsi ginjalnya gitu loh, bagus nggak daripada fungsi jantungnya, jadi bukan berbahaya. Seperti spesialis penyakit dalam memberikan obat sampai 9-10 macam biasa-biasa aja, ya, orang dengan diabetes, orang dengan gangguan jantung, ya, orang dengan gangguan hati, kita bisa memberikan obat banyak, cuman dalam bentuk satu kesatuan yang memberikan keuntungan gitu. Ini bukan interaksi yang berbahaya, ya. Jadi bukan interaksi yang bukan karena pemberian obat COVID atau penyebab kematian, bukan. Penyebab kematiannya adalah apakah obat COVID itu perlu diberikan pada orang-orang dengan penyakit-penyakit komorbid yang begitu banyak. Gitu. Saya begitu ya jawabannya ya. Cukup jelas ya. Baik Pak. Jadi untuk interaksi antar obat itu juga kembali lagi kepada jenis obat yang diberikan gitu ya. Baik, kita lanjut ya Pak, melaju ke yang ada di chat. Belum ada yang resen lagi ya. Baik, kita melaju yang di chat room. Saya bacakan bagaimana posisi kehalalan komposisi vaksin Sinovac, sementara AstraZeneca memang mengandung babi ya Pak ya, dengan alasan darurat tapi dibolehkan. Gimana Pak menanggapi komposisi dari vaksin itu? Di sini ada dua yang ditanyakan, Sinovac dan AstraZeneca. Komposisi. Ya, di sini kalau halal, bagi saya arti halal itu adalah bermanfaat. Bermanfaat nggak vaksinasi COVID-19 Sinovac? Kalau memang itu tadi banyak sekali kejadian-kejadian ikutan pasca vaksinasi, kan berarti tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat berarti haram. Bukan masalah komposisinya, tapi masalahnya tidak bermanfaat. Gitu. AstraZeneca ya sama, malah tidak bermanfaat, mengandung babi lagi. Jadi nggak bisa dipakai itu. Begitu ya. Jadi bukan masalah komposisinya, ya masalah tidak bermanfaat. Satu hal yang berbahaya lagi. Jadi haram gitu. Baik ya. Gitu ya. Nah. Baik, itu ya Mbak Kris Novera jawabannya. Baik, kita melaju ke pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Dok, di tulisan dokter tentang vaksinasi COVID yang tidak efektif karena infeksinya di saluran napas atas.
Nah, kalau vaksin itu bekerjanya di mana ya, Dok? Cara kerja vaksin COVID itu seperti apa? Silakan, Pak. Ya, jadi vaksin itu kan dia menyuntikkan daripada bagian virus atau virus yang mati ke dalam darah. Di dalam darah kan. Jadi akan terjadi kekebalan yang terbentuk, antibodi yang terbentuk ya di dalam darah. Dia tidak akan masuk ke atas. Di atas ada sistem kekebalan yang dikatakan sistem daripada mukosa saluran nafas bagian atas. Ya, jadi nggak ada hubungannya jadinya. Nggak ada hubungannya bahwa orang itu setelah divaksin bisa kena berkali-kali. Nggak divaksin juga nggak kena juga bisa. Nah, semua tergantung daripada yang paling penting antibodi dia yang berada di saluran nafas bagian atas itu, bukan antibodi yang terdapat di dalam darah. Dan kalau antibodi yang terdapat di saluran nafas bagian atas itu lemah, ya dia akan kena. Antibodi yang dalam darah, dia tetap akan kena karena dia masuknya di saluran nafas bagian atas. Oh, gitu, baik. Jadi sebenarnya tidak ada relevansi ya antara vaksinnya yang memang bekerja di darah sedang dengan COVID-nya yang serangannya itu di saluran napas atas seperti itu ya. Baik, ya. Itu ya Mbak Lilis jawabannya. Kita melaju ke pertanyaan selanjutnya. Siapa nih ya? Fars tadi ya yang itu ya. Lembaga yang mendata KIPI yang terjadi ya. Ya, maaf. Bukan pertanyaan baik. Oh, ini nih ada satu. Dok, apakah benar orang yang divaksin jika terkena COVID, ini udah ya, maaf, ini udah ya, tadi sudah dijawab ya Pak Awit atau Bu Awit ya, yang divaksin gejalanya lebih ringan, itu tadi tidak berhubungan, sudah dijawab. Baik, kita pertanyaan Mbak Retno di sini. Dok, apakah para nakes tidak menyelidiki isi dari vaksin dan efeknya terhadap tubuh? Dari nakesnya sendiri gimana, Dok? Ya tadi karena nakes itu berada dalam komando WHO, jadi yang tidak bisa ya harusnya saya nggak ngerti kalau saya yang lain ngerti sedunia ini. Apa kata WHO ikut? Apa kata WHO ikut itu dokter sedunia seperti itu. Gitu. Apa kata WHO? Nggak ada satu bentuk kritis pada peraturan WHO. Jadi pernah satu saat ya pada waktu saya tahun 2012 waktu mereka akan mengadakan vaksinasi DBD, saya protes itu dan protes ke Yudhoyono, dikasih kesempatan supaya saya berdebat di Depkes bahwa vaksinasi DBD tidak berguna. Padahal pada saat itu semua dokter setuju. Ya, jadi tidak selalu ada satu kebenaran WHO itu. Kemudian LGBT misalnya. Itu kalau di dunia kedokteran tuh yang nulis LGBT sakit jiwa itu justru bisa ditangkap itu. Ya, itu adalah orang normal. Jadi nggak ada lagi istilah sakit jiwa pada LGBT. Nah inilah dia. Jadi kalau menguasai WHO, maka ke bawah itu juta-juta dokter seluruh dunia tunduk. Nah inilah yang susahnya itu. Ya, begitu kali. Ya Pak, saya juga termasuk ini, saya sempat baca tentang LGBT, tulisan salah seorang jurnalis dari sebuah media cetak gitu, bahwa LGBT itu tahun 1980-an memang betul masuk kategori orang dengan gangguan jiwa, dan saya yang bacanya, oh begitu, tapi dengan berlalunya waktu mulai ke sini malah tidak dihapus itu. Yang bagian pengetahuan tentang itu dihapus, dan tadi seperti kata Pak Dokter diganti jadi tuh orang normal aja gitu. Itu masya Allah juga ya itu ya. Baik, kita melaju ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana mendapatkan sertifikat izin tidak vaksin sedangkan semua fasilitas kemana-mana harus ada surat vaksinnya. Pandangan Pak Dokter sendiri gimana nih tentang surat izin sertifikat izin vaksin tidak vaksin? Saya bingung juga nih. Mungkin sertifikat vaksin ya. Pandangan dokter gimana nih? Apalagi semua kemana-mana ditanyain. Ya tadi WHO yang diikuti semua kepala negara, diikuti oleh semua dokter sedunia. Jadi mau dibilang apa nih sekarang? Itu sekarang lagi diusahakan perjuangannya oleh para dokter, para pengacara di Nuremberg ya. Jadi mengingat kembali bagaimana
jahatnya Hitler pada waktu itu ingin membunuh daripada orang-orang Yahudi, kita bilang begitu, dan para dokter saat itu meng-ACC itu loh, karena itu satu ketetapan negara, satu ketetapan dunia. Nggak ada yang bisa melawan Hitler pada saat itu, sekarang pun tak ada yang bisa melawan WHO. Ya apa mau kita katakan lagi, tinggal aja kita di sini, ya kalau kayak saya begini ya udah, nggak usah jalan kemana-mana karena takut mati tadi. Mandatori lagi jadinya ya, baliknya ya Pak. Baliknya tadi mandatori lagi jadinya. Iya, begitu dipaksa itu. Rakyat sedunia ini berani, ya lawanlah itu. Indonesia ini berani, ya lawanlah itu. Gitu kali ya. Ya, dan memang penting juga punya komunitas. Kalau sendiri-sendiri ya lemah aja posisinya ya, Dok ya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan menarik banget nih dari Mbak Fitricia. Maaf Dok, apakah sepengetahuan dokter, sepengetahuan Pak Dr. Taufik, nakes-nakes di Indonesia ini mengetahui dan mengikuti perkembangan pengadilan Nuremberg nggak? Update nggak ya kira-kira? Mereka itu nggak tahu itu. Yang mereka tahu kan tadi tuh WHO-nya itu. Selesai WHO dan selesai dia sampai ke bawah. Ya, dari mulai perawat semuanya selesai karena WHO adalah otoritas tunggal kebenaran kesehatan. Itu masalahnya. Jadi nakes itu tadi sejawat-sejawat dokter apa segala macam. Wah, WHO betul, WHO betul, WHO betul, WHO betul, itu aja. Ya, kita mau bilang apa lagi? Nah, justru yang bilang WHO itu harus dipertanyakan, ya tadi mungkin dipertanyakan juga kewarasannya itu. Begitu. Jadi banyak nakes-nakes yang ya mengacunya kepada WHO dan tadi ya pada konsep apa aman, efektif dan halal. Sekarang tambah halal. Ya, itu lagi. Oke, baik. Oh, ini nih menarik juga nih dari Mbak Huriatul. Bagaimana pendapat dokter tentang vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh Dr. Terawan yang tentang yang sel dendritik ya. Yang bisa juga untuk imunoterapi. Silakan Dok tanggapannya. Ya, ini pertanyaan yang menarik juga. Jadi vaksin Nusantara itu sebenarnya obat kanker gitu. Jadi dicoba diambil sel dendrit, yaitu ditemukan dengan bagian daripada virus itu, kemudian nanti disuntikan kembali masuk ke dalam tubuh manusia itu. Cuman masalah ya itu dia membunuh yang di dalam sel. Kalau ada virus SARS-CoV-2 di dalam sel, itu bisa dibunuh karena sel dendrit bermain di situ. Tapi kalau untuk yang bersifat masuk ke dalam sel di darah misalnya, itu yang diperlukan adalah imunoglobulin itu IgG, IgM, antibody neutralizing dan sebagainya. Nah itu nggak bisa dicegah oleh vaksin Nusantara, nggak bisa dicegah karena dia tidak membentuk atau memacu terbentuknya antibody IgG dan IgM, ya. Dia hanya menahan supaya virus yang masuk dalam sel mati, tapi virus yang dalam darah nggak bisa ditahan. Gitu. Sedangkan vaksin-vaksin yang lainnya itu menghancurkan virus SARS-CoV-2 yang ada di darah, tapi di dalam sel dia kurang kuat. Itu perbedaan antara vaksin Nusantara dengan vaksin-vaksin lainnya. Baik. Oh iya. Kan itu dilakukannya di luar ya Dok ya, kalau nggak salah ya, di luar tubuh ya. Ya, luar tubuh, dan dimasukin lagi. Dia nggak memicu terbentuknya antibody. Oh, ya. Jadi persen efektivitasnya rendah gitu ya, ketika sudah masuk ke tubuh ya. Masih perlu riset. Ada misalnya virus masuk ke dalam darah, itu nggak bisa dilawan oleh vaksin Nusantara. Tapi kalau virus itu masuk ke dalam sel, itu bisa dilawan oleh vaksin Nusantara. Vaksin yang lain itu virus masuk ke dalam darah bisa dilawan, tapi vaksin yang virus SARS-CoV-2 yang masuk ke dalam sel susah dilawan. Gitu. Kebalikan gitu ya Dok ya konsepnya ya. Oh ya. Baik. Itu mudah-mudahan jelas ya Mbak Huriatul.
Baik, kita melaju ke pertanyaan selanjutnya. Nih, Mbak Tini, dari Mbak Tini nih, saya tahun 2015 pernah kena pembengkakan limpa. Kemudian tahun 2018 kena bronkitis. Itu akhirnya menjadi alasan tidak mau vaksin. Tetapi alasan itu ternyata tidak bisa diterima karena rekan-rekan saya yang sakit jantung yang udah pakai ring saja pada berani vaksin. Dokter internisnya yang penyakit dalamnya tidak menyarankan vaksin, tapi tidak mau memberikan surat keterangan. Adakah konsekuensi bagi dokter yang tidak mau mengeluarkan surat tersebut, Dok? Ya, memang tidak ada, kalau berdasarkan daripada peraturan daripada Menkes, itu semuanya bisa divaksin. Sakit jantung bisa divaksin, sakit ginjal bisa divaksin, apapun bisa gitu. Ya, jadi kecuali pada waktu datang tempat vaksin dia sesak, itu baru bisa tidak divaksin. Atau tensinya di atas 180 baru dia bisa tidak divaksin. Tapi segala macam penyakit apapun juga bisa divaksin gitu. Ya itu artinya nggak bisa lah jadinya internet itu buat surat, karena peraturan Menkes punya penyakit apa aja bisa divaksin, walaupun kadarnya 200 300 bisa divaksin, tidak ada halangan kontraindikasi vaksin. Malah sekarang ibu hamil pun bisa divaksin. Dahsyat ini. Mandatory vaksin anak-anak, Dok. Iya, sebentar lagi anak-anak, Dok. Ya, itu. Insya Allah deh. Baik, itu ya Mbak Tini. Kita melaju ke pertanyaan Mbak Ria di sini. Ancaman yang tidak vaksin ini seperti kata dokter memakai kekuatan dunia, sehingga sampai level anak-anak pun dan hingga aktivitas bepergian termasuk umroh atau haji mewajibkan adanya bukti telah vaksin. Kalau mentok nih, Dok, gimana solusinya? Jadi ya kalau mentok dan harus vaksin, ada solusinya nggak mungkin untuk mengeluarkan zat-zat yang berbahayanya itu, ada nggak dari Pak Dokter? Silakan. Ya tadi dalam artian itu vaksinasi ini kalau kita lihat daripada efek-efeknya tadi dari saya udah bacakan itu yang terjadi pada guru-gurusan, dokter segala macam, itu satu hal yang berbahaya dan tidak ada manfaatnya gitu. Ya, manfaatnya apa? Ternyata tetap aja bisa kena COVID-19. Gitu. Yang malah bisa kena efek sampingnya lagi. Ya, begitu. Jadi gimana kita mau lawan? Siapa mau lawan kekuatan dunia nih? Iya kan? Iya, betul. Kecuali sampai datang mungkin ini bantuan Tuhan, nggak tahu juga. Mbak, kalau mentok jadi silahkan ikhtiarkan sendiri ya, Mbak. Karena kalau itu udah termasuk ranah pilihan masing-masing tuh. Baik, yang kedua nih ada lagi, klaim tentang vaksin itu halal bertambah juga dengan suara-suara ulama yang kemudian dinaikkan oleh dokter-dokter yang pro kepada WHO. Nah, upaya pendukungan apa lagi yang perlu kita lakukan nih agar surat terbuka seperti yang dokter buat ini bisa tembus ke banyak pemilik kekuasaan atau pemilik suara? Ya, yang berkuasa bukannya Presiden Jokowi, yang berkuasa adalah para pemilik modal. Jadi mereka yang mengatur vaksin sedunia. Jadi ya nggak ada yang bisa dilakukan karena diatur oleh sistem itu. Diatur oleh sistem itu, tangan-tangan gelap itu yang mengatur. Begitu ya. Ya, gitu ya Mbak. Semoga terjawab ya. Baik, di sini ada lagi dari Pak Junaidi. Bukan, dari Pak Dede atau Mbak Dede nih. Vaksin yang dipakai Indonesia terdiri dari berbagai jenis dan merek. Nah, apakah virus-virus yang terdapat pada vaksin ini bisa tersebar ke orang lain ketika antibodi belum terbentuk dan menciptakan sebaran varian baru? Wah, ini menarik nih Pak, varian baru di negara ini. Saya pribadi belum update nih variannya udah sampai mana. Silakan nih Pak. Ya. Tentang varian. Jadi kalau saya baca masalah varian itu hanya menambah horor aja. Jadi misalnya virus India atau virus Delta itu nggak ada penelitiannya itu yang mengatakan bahwa dia akan cepat mati segala macam. Belum ada penelitiannya. Bukan horor dari media massa yang ditanamkan itu seolah mengerikan. Gitu. Penelitiannya nggak ada.
Yang baru ada penelitiannya virus Inggris itu pun tidak lebih berbahaya, sedikit lebih berbahaya daripada virus Wuhan. Gitu. Jadi ini yang saya katakan, saya nggak mengerti bagaimana kok orang pada takut ya tadi, media itu menakut-nakutin supaya apa? Supaya cepat-cepat divaksin itu tadi. Ujung-ujungnya. Penelitian secara yang sebenarnya apakah virus India itu lebih berbahaya daripada virus Wuhan yang dulu, itu tidak ada. Tidak Gitu ada ya. ya. Ya, ya. Baik. Jadi belum Nggak ada. belum ada bukti yang kuat bahwa adanya tentang varian-varian baru ini ya. Oke, kita melaju ya Pak. Pertanyaan Ya. selanjutnya Ini nih. Mbak Ningrum, Mbak Ningrum Oh, Mbak Jogja. Ningrum sudah raise hand. Silakan. Kak, saya post dulu yang di teks. Silakan Mbak Ningrum untuk open mic dan kameranya di on juga. Langsung aja silakan Mbak. Maaf izin Ya. ini ya Mbak ya, nggak open. Oh iya. Oh iya. Silakan. Maaf Mbak, ini kan kebetulan saya juga buka terapi ya, terapi metodenya self healing program. Jadi penyembuhan alami dari dalam diri sendiri ya gitu. Jadi ibaratnya tubuh kita tuh bisa membentuk imunitas diri sendiri itu, yaitu dengan cara apa namanya? Dengan metode pola hidup sehat. Yang mungkin saya mencontoh dari Rasulullah mungkin ya Mbak ya. Nah, itu pola hidup sehat. Dan beberapa klien saya pun juga alhamdulillah berhasil dengan metode saya ini, alhamdulillah. Dan kebetulan saya juga emang belum vaksin ya, emang lebih cenderung mungkin tidak gitu. Karena saya membaca beberapa literatur dari Profesor Hiromi Shinya bahwasanya kalau kita divaksin itu akan membunuh sel-sel sehat kita dan sel-sel baik atau mikroba baik yang di dalam tubuh kita seperti itu. Dan itu akan membuat tubuh kita tuh rentan terhadap virus-virus yang lain gitu loh. Seperti itu. Mungkin sedikit tambahan mungkin atau masukan gitu ya. Oh ya, baik. Ya alhamdulillah setelah saya menjalani self healing program kurang lebih selama 8 tahun, alhamdulillah kita jarang sakit. Dan kalaupun kita sakit, kita pola hidup sehat Mbak. Jadi imunitas kita tuh lebih terjaga. Kemudian saya juga mempunyai grey sehat. Jadi kita apapun itu bergerak di bidang kesehatan. Dan saya juga alumnus kesehatan juga. Jadi dari air, makanan dan sebagainya kita semua adalah pokoknya sehat-sehat Mbak. Pokoknya dan sebagainya. Iya, alhamdulillah. Self-healing program apa Mbak? Self-healing program. Self-healing program. Iya. Boleh nanti tolong diketikin di chat ya Mbak, biar aku coba untuk belajar. Ini dari karangan dari Profesor Hiromi Shinya itu sudah ada penelitiannya. Oh, Dokter Hiromi Vaksin dan sebagainya. Itu sebenarnya komplit Mbak. Saya sebenarnya belum kelar nih baca bukunya beberapa banyak sekali. Gitu. Barangkali bisa jadi referensi ya Mbak ya, mungkin bisa bermanfaat. Ya, itu bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Ningrum. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nanti saya juga izin ikutan belajar. Iya, sama-sama. Saya juga buka bekam juga. Oh, bekam juga. Iya, jadi kita self healing program itu kan variannya banyak Mbak. Maksudnya cakupannya luas, jadi dari makanan, pola hidup sehat, stretching dan sebagainya. Jadi semua terkontrol gitu Mbak. Jadi nggak hanya satu aja obat aja, tapi semuanya lingkup semuanya. Jadi komprehensif menyeluruh. Komprehensif ya dari berbagai aspek. Jadi saya belajar dari pengobatan Islam gitu. Masya Allah banget Mbak. Iya. Makasih banget nih berbagi nih Mbak. Jadi belajar. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan selanjutnya kita masuk ke tadi ya di sini. Oh, ini tentang bekam, masih nyambung tadi sama yang tadi disampaikan Mbak Ningrum. Kalau sudah vaksin kemudian segera dibekam sebelum 1 jam itu efeknya gimana Pak? Ada efeknya nggak? Tanggapannya terhadap bekam nih berarti nih. Silakan Pak. Ya. Ngaruh nggak? Pengaruh nggak sih? Jadi saya kurang begitu menguasai ya masalah bekam itu, apapun itu satu pembuatan Nabi. Cuman saya nggak begitu mendalami itu, jadi nggak bisa memberikan jawaban yang baik lah bagaimana vaksin setelah bekam itu, gitu. Ya, pikir gitu ya. Jadi vaksin itu yang saya tahu ya tadi. Ya, oke.
Ya, kita skip aja berarti ya. Baik, kita melaju ke pertanyaan Mbak Sarah Dian Anissa. Ini, dok, apakah urgensinya memakai ventilator pada pasien dengan riwayat asma berat saat operasi dan sekarang digunakan pada pasien COVID yang gagal nafas? Urgensinya ada nggak? Kemudian karena ada penelitian dokter di luar negeri tentang dampak buruk penggunaan ventilator. Apakah ventilator ini bisa makin memperburuk kondisi pasien? Silakan, Pak. Ya. Jadi pemberian oksigen dosis tinggi atau memakai satu ventilator itu menyebabkan daripada pusat napas kita di otak itu kurang berfungsi. Jadi harusnya jangan cepat-cepat naik ke ventilator. Jadi yang harus diberikan adalah justru latihan pernapasan ya, pernapasan atau obat-obat yang membuat kita napas itu terbuka dengan baik ya, kemudian memberikan obat-obat mengencerkan dahak, tapi jangan cepat-cepat memberikan oksigen misalnya 15 liter, malah ada sekarang memberikan oksigen sampai 40 liter per menit. Itu akan menyebabkan pusat napas kita di otak itu malas dia melakukan pernapasan. Itu bisa terjadi akhirnya napas pakai ventilator lama dan itu memang berbahaya akhirnya karena tidak ada rangsang daripada otak untuk bernapas. Kita bernapasnya karena ada rangsang daripada oksigen dan CO2 kita bernapas ya, memakai otot pernapasan. Itu yang harus dijaga sebenarnya, bukan cepat-cepat memberikan daripada oksigen dosis tinggi atau ventilator seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi harus melihat kondisinya dulu ya dan mengupayakan dari si pasien ini juga untuk memberdayakan diri ya. Ya, supaya tadi saluran nafasnya terbuka. Ini ilmu baru nih dok buat saya nih. Ya, jadi, jangan cepat-cepat gitu. Apalagi sekarang kondisinya yang baru-baru ini aja kan oksigen di mana-mana udah gampang habis. Sampai saya susah, orang yang justru butuh malah sulit mendapatkannya. Ini akhirnya ke situ salah satunya nih karena oksigen dosis tinggi tadi ya. Padahal kita bisa memberdayakan diri sendiri ya untuk seperti itu ya. Insya Allah ini saya belajar lagi nanti nih. Baik, kita melaju pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tiwi. Pak dokter, sepengetahuan Bapak, apakah ada rekan dokter lain yang sependapat dengan Bapak nih terkait pandangan tentang COVID ini? Ada gak teman sejawat yang punya pemikiran sama? Ya. Sementara nih, ini, jadi ada cuman sedikit sekali tuh ya kita anggap aja nggak ada gitu. Jadi kenapa? Karena tadi sudah ketetapan ID ya PABG. Jadi mungkin karena tadi ya nggak bisa berbicara bebas itu. Karena kalau bicara bebas bisa dianggap tidak taat pada organisasi. Ya itu karena jadi iya gitu. Ada ya, saya belum dengar yang berani berbicara terbuka gitu. Iya. Jadi ada, intinya ada Mbak Tiwi, ada, tapi ya sedikit sekali dan dari sedikit itu hanya sedikit lagi yang berani berbicara gitu. Bapak Taufik Mani mah udah jos. Oke, baik, kita melanjut pertanyaan Mbak Yuti. Ini hubungan tadi vaksin tentang sama bekam, tadi udah di skip dulu ya Mbak, nanti bisa bertanya dengan lebih berkompeten dengan bekam. Untuk ini ada dari Pak Dierado. Izin bertanya dok, ini di luar vaksin COVID, untuk vaksin secara umum, apakah dokter menyarankan seperti kayak vaksin cacar, vaksin polio, dan lain sebagainya? Apakah ini beda dengan imunisasi ya? Vaksinasi sama imunisasi sendiri bagaimana nih perbedaannya? Silakan dok. Ini, karena itu Menkes bilang ini vaksinasi kepada COVID ini kan seperti vaksinasi lainnya ya. Seperti dulu tuh BCG atau vaksinasi hepatitis B, vaksinasi DPT ya. Ini nggak sama gitu. Di sini kita ada bermain di AC2. AC2 itu adalah satu penyebab mudahnya pada protein vaksin masuk dalam sel-sel tubuh kita dan itu berbahaya. Sedangkan vaksin lain nggak ada itu.
Jadi vaksin itu untuk menimbulkan kekebalan. Artinya tadi kekebalan tadi kan timbulnya antibodi, ya. Yang saya katakan tadi adalah imunoglobulin gitu kan. G, imunoglobulin M, nah itu. Jadi beda ini, tidak sama, ya. Kalau ada yang mengatakan secara simpel kayak Menkes bilang, kenapa harus takut dengan vaksin COVID-19? Kita udah biasa divaksin dari dulunya juga. Kita harus takut karena adanya enzim AC2 yang mengakibatkan protein daripada vaksin gampang masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Dan itu tidak ada pada vaksin-vaksin lainnya. Nggak sama itu vaksinasi COVID-19 dengan vaksinasi cacar, vaksinasi segala macam itu nggak sama. Gitu lah. Oh gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi satu sama lain itu berbeda ya ininya targetnya. Kalau di COVID ini sangat berbahaya. Yang lain tidak berbahaya. Yang vaksin yang lain tuh nggak masuk gitu. Protein asing itu, protein daripada vaksin itu nggak masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, ke sel jantung, ke sel ginjal, ya, ke sel mata, ke sel otak, itu nggak masuk ke situ protein asing itu. Vaksinasi DPT itu kan ada protein asing daripada difteri, pertusis, kuman tetanus, itu nggak masuk ke dalam sel-sel daripada otak kita, mata kita, jantung kita. Tapi kalau COVID-19 itu protein asing yang didapatkan dari vaksin itu bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Itu yang berbahaya. Itulah bedanya antara vaksinasi COVID-19 dengan vaksinasi daripada penyakit-penyakit lainnya. Gitu. Mumpung masih bahas yang vaksin COVID nih Pak, misalkan tadi kan vaksin COVID akhirnya masuk ke dalam darah, itu udah ada penelitiannya belum tentang si vaksin COVID ini ketika jalan-jalan di darah nanti lanjut kemana tuh efeknya? Jadi emang udah diakui itu sistem apa, udah ada penelitian dan itu menjadi ketetapan dunia semua. Saya juga tahu itu bahwa ada enzim AC2 namanya yang menyebabkan bisa masuknya protein daripada SARS-CoV-2 atau protein daripada vaksin jadi gampang masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, gitu loh. Yang jadi akhirnya dia gampang merusak bisa sel itu merusak sendiri. kalau terjadi, ya. Jadi reaksi intrasel. Jadi pas ada satu protein asing dalam sel kita, tubuh kita akan bereaksi supaya protein asing itu hancur, gitu. Gitu. Oh iya, Oke, baik. Iya. Oh iya, jadi malah justru berbahaya pada sel-sel kita sendiri ya, yang tadinya hanya permasalahannya hanya di saluran nafas atas, sekarang malah melebar gitu ya. Karena disuntikan ke darah. Harusnya kalau mau dibuat vaksin itu inhaler. Setuju dok. Inhaler bukannya disuntikan ke dalam darah. Gitu. Masya Allah, iya. Baik, jadi baik dokter, kita ada satu pertanyaan terakhir ini. Semoga bisa malah ada nambah 2 nih. Nanti masih boleh dokter nanyain, ada per 2 lagi nih pertanyaannya. Enggak. Ya. Yang pertama tadi apa nih? Dari Mbak Huriatul lagi nih, katanya gini, bagaimana dengan efektivitas pemberian plasma konvalesen? Nah, pada pasien COVID ini saya juga bertanya secara pribadi, ini letak bedanya tuh di mana gitu? Silakan, Mangga. Ya, ini plasma konvalesen. Udah cari-cari nih, siapa punya plasma konvalesen, Itu ada yang bilang berguna, ada yang bilang enggak. Saya sendiri itu enggak berguna. Plasma konvalesen itu artinya kan satu, adanya kekebalan dari orang lain yang bekas COVID misalnya diberikan pada orang yang sedang kena COVID gitu. Ngapain itu bisa terjadi satu reaksi alergi, bisa-bisa aja. Dan itu kan plasma konvalesen punya orang gitu. Ya, jadi hanya menambah perut, menambah
kemungkinan berbahaya bisa bertambah kalau saya bilang itu. Ya, dengan pemberian plasma konvalesen. Ada yang pro di jurnal, ada yang kontra, tapi saya lebih memilih yang kontra tadi, tidak berguna memberikan plasma konvalesen, hanya menambah buruk keadaan pasiennya. Gitu. Ya, justru bisa membuat masalah baru buat pasien itu sendiri ya dok ya? Ya, berpotensi seperti itu. Seperti itu ya Mbak Huriato. Baik, pertanyaan terakhir nih sebelum kita nanti akan menutup sesi malam ini. Khawatir banyak yang udah mau istirahat gitu ya. Baik, pertanyaan terakhir nih. KIPI pada vaksin bayi dan anak juga banyak ditemukan dok. Bahkan banyak tercatat di VAERS kayak tadi ya. Aduan KIPI internasional ya. Bagaimana pendapat dokter tentang KIPI pada vaksin bayi? Dan bagaimana juga pendapat dokter tentang adjuvan yang ada pada vaksin yang sudah ada saat ini, termasuk dalam vaksin bayi dan anak. Gitu. Ya. Tadi vaksin karena bayi. Vaksin bayi tetap aja dalam artian itu apa sih gunanya vaksin COVID-19 ini gitu loh. Apa dia itu akan mengurangi pandemi? Gitu. Apakah dia akan memberikan kekebalan pada bayi itu? Kan enggak itu. Jadi kalau enggak ada gunanya, ngapain juga harus divaksin? Gitu. Ya, jadi ya tadilah ingin memvaksin manusia di bumi sebanyak-banyaknya, itu yang saya nggak mengerti. Kenapa ingin sekali 7,5 miliar manusia di bumi ini divaksin? Padahal itu hanya penyakit yang 97% adalah flu aja, gejalanya 7-8%. Tapi yang dilakukan adalah ingin memvaksin 7,5 miliar manusia karena dianggap berbahaya. Ini kan satu hal yang menarik. Berbahaya itu setelah masuk rumah sakit jadi berbahaya. Karena banyak sekali yang apakah dia COVID atau enggak kan tidak pakai CT. Ada namanya itu psychothreshold yang betul. Seharusnya CT itu kalau kita anggap berbahaya itu di bawah 24. Tapi kan kita semuanya dengan di atas 30 kita anggap bahaya gitu. Ya kacau ya. Kita menjadi overload gitu. Overload diagnosis COVID akhirnya. Iya. Dok, ini sebenarnya sih Mbak Andini ini nanya tentang vaksin yang umum pada bayi sih, kayak tadi pertusis, campak, cacar kayak gitu. Kalau pendapat dokter sendiri gimana? Itu nggak apa-apa. KIPI pada bayi setelah vaksin. Ya, itu KIPI pada bayi karena saya kebetulan bukan spesialis anak kan, ya. Tapi itu penting ya, penting dalam artian itu bagus gitu. Karena tadi itu hanya menimbulkan antibodi kan, antibodi yang tidak merusak sistem lain gitu. Sehingga pada waktu adanya pertusis misalnya kan, antibodi kita telah ada dan cepat membunuh cara itu. Sedangkan KIPI akibat itu ya tadi dalam artian karena kabarnya ada yang dulu lumpuh katanya. Ya, nah, tapi kan itu mungkin tadi salah beli gitu. Salah beli KIPI vaksin udah kadaluarsa atau buruk dari India, kemudian dipakai di kita karena harganya murah misalnya. Pernah ada. Yang dulu itu ya Pak, apa sih vaksin yang yang dari India itu ya, yang tahun lalu ya? Nah kayak gitulah. Itu kan kegilaan daripada para itulah makelar vaksin itu. Cari murah akhirnya begitu. Balik lagi proyek ya Pak. Nah itulah. Baik Pak, ini pertanyaan dari saya pribadi, semoga jadi yang terakhir buat penutup. Gimana pandangan Bapak terkait alat-alat tes PCR, swab, karena yang sudah saya baca-baca sebenarnya itu tidak relevan untuk men-tracing itu dari virus COVID itu sendiri. Dan bahkan yang baru aja saya lihat videonya nih yang tadi siang, ada seseorang yang lagi ngetes, ceritanya dia akan membuktikan bahwa air yang ada dari kamar mandi aja kalau dites tuh pakai alatnya itu jadi positif kayak gitu.
Kalau pendapat Bapak sendiri tentang alat itu bagaimana? Apakah bermasalah juga apa gimana alat tesnya ini? Ya, jadi yang penting kita ketahui bahwa tes PCR itu tidak bisa membedakan virus itu mati atau virus itu hidup gitu. Ya. Jadi kenapa dijadikan patokan gitu? Kalaupun ingin dijadikan patokan, maka adalah tadi cycle threshold atau pemutaran itu di bawah 24 ya. Kalau di atas itu harusnya nggak bisa dipakai, tapi di atas 30 nggak bisa dipakai. Apalagi pemeriksaan rapid antigen gitu. Itu kan bukan untuk pemeriksaan SARS-CoV-2. Jadi di sini tadi sengaja dibuat begitu supaya overload diagnosis daripada COVID-19 di rumah sakit. Gitu. COVID, padahal berapa itu CT-nya? Jadi horor, menjadi panik, akhirnya panik hipoksia, kurang oksigen karena tadi permainan daripada media massa itu yang bikin horor masalah COVID itu. Jadi nggak bisa dipakai itu RT-PCR karena tidak bisa mengatakan bahwa itu virus mati atau virus hidup, nggak ada. Gitu. Dan seolah-olah kalau karena itu orang pasti mati. Gitu. Jelas itu bukan virus mati, virus hidup, tapi dibuat sedemikian angkernya sehingga kalau kena COVID berarti bayangan kematian. Padahal itu belum tentu virus hidup yang ada di tenggorokan kita itu. Iya. Oh, jadi CT-nya itu yang mesti dikritisi ya. Saya juga dulu waktu kuliah sempat masuk ke lab dan mengekstraksi PCR juga. Jadi paham, mungkin teman-teman yang belum paham nanti saya bantu menjelaskan ya. Jadi ketika sampel diambil dari pasien, mohon maaf dokter kalau saya salah nanti tolong diluruskan ya. Kalau misalkan sudah diambil sampelnya dari orang objek yang akan dites, kemudian sampelnya itu akan masuk ke mesin PCR, itu akan ada pengekstraksi. Jadi akan diputer itu pakai alat zet mirip konsepnya kayak mesin cuci gitu. Jadi biar dia terpisah dan bisa terekstraksi dengan bisa diambil dengan mudah. Namun ternyata ada standar khusus yang tadi Pak Dr. Taufik sampaikan bahwa CT-nya itu harus di atas 24 ya Pak? Di bawah 24. Maaf, di bawah 24. Sedangkan yang sering dilakukan ini gimana Pak? Yang sudah sering dilakukan? Di sini nih seberapa kita pakai patokan 40. Jadi 39, 38 segala macam itu dianggap COVID gitu loh. Dianggap COVID. Nah, ya, itu kan kacau tuh. Jadi harusnya apa? Menjadi banyak akhirnya, menjadi banyak yang didiagnosis COVID. Malah sekarang ada lagi yang CT-nya itu RT-PCR-nya itu hanya positif negatif itu lebih kacau lagi tuh. Nggak ada CT sama sekali. Lebih uyah lagi tuh, lebih parah lagi ya. Oh baik. Jadi kondisinya jadi seperti itu ya. Jadi saya juga akhirnya jadi tambah belajar lagi. Oh ya Dok, untuk ini sendiri apakah kami sebagai pasien atau objek yang melakukan tes tadi swab atau PCR itu boleh nggak mengetahui sampel kita tuh diapain aja sih, boleh nggak kayak gitu? Yang paling tadi paling kita tanya berapa nilai CT saya gitu. Oh gitu, itu boleh. Kalau nggak ada nilai CT-nya hanya positif negatif, ya kita nggak bisa terima. Jadi sebelum dicek itu kita tanya, nih ada CT-nya nggak gitu. Gitu. Kalau nggak ngapain? Dan itu bisa ditunjukkan di dia ya, oleh mereka administrasi tertulis ya, CT-nya sekian ya, dan yang direkomendasikan adalah di bawah 24. Begitu teman-teman ya. Apabila melakukan tes PCR, pastikan kita juga boleh mengakses informasi CT kita diekstraksi pada CT berapa nih ya, gitu. Jadi yang direkomendasikan oleh Pak Dokter adalah di bawah 24. Baik, ini menjawab sekali pertanyaan saya pribadi tentang alat-alat tes itu. Ada lagi yang mau raise hand sebelum kita tutup? Baik, tidak ada ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini semoga malam ini sesi penutup dari rangkaian Zoominar 3-in-1 ini sebagai sudah bisa mencerahkan kita semua, mulai dari awalnya ya pagi hari kita ngobrol tentang makanan, kemudian siang kita ngobrol tentang bagaimana sih kita konsep dalam tubuh kita, konsep kesehatan kita seperti apa sih dengan metode germ dan terrain teori. Kemudian kita tutup malam ini dengan vaksin yang memang saat ini sedang digencarkan seperti itu, sehingga kita
bisa memilih dan memilah apa saja yang baik untuk diri kita sendiri. Dari Bapak mungkin ada penjelasan penutup, closing statement, silakan Pak. Oh, Baningrum mau raise hand ya? Baik Mbak, silakan. Kalau bisa 2 menit. Silakan Mbak, open mic dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, Dok, maaf mau tanya ini ya. Saya kan mungkin baru mempelajari tentang bagaimana tubuh kita itu untuk meningkatkan imun mandiri. Nah, itu salah satunya dengan memaksimalkan enzim pangkal dan enzim mikroba dalam tubuh kita yang baik seperti itu. Nah, menurut dokter itu bagaimana seperti itu? Dan itu sebenarnya udah ada penelitiannya, Dok. Ya. Enzim itu Mbak, boleh diulang enzimnya? Itu aja. Ya. Ini enzim pangkal. Jadi enzim pangkal, enzim. Pangkal. Itu yang dari itu saya sampaikan ya. Itu terkaitan dengan tubuh kita itu seperti apa? Terus menurut dokter bagaimana? Itu jadi untuk keterkaitan dengan menaikkan imunitas alamiah kita seperti itu, tanpa harus dengan faktor luar kayak vaksin, obat-obatan dan sebagainya. Dan itu pun juga harus didukung dengan makanan-makanan ya mungkin ya. Mungkin dengan pendapat dokter seperti apa? Makasih. Baik. Ya. Jadi tentara-tentara kita ini harus dilatih berperang. Ya, jadi harusnya dia sering buka masker ya, sering keluar rumah, tapi di dalam rumah aja tidak terlatih itu tentara-tentara kita ini. Ya, makin jadi lemah dia. Jadi itu satu bahwa latihan daripada meningkatkan antibodi kita adalah antibodi kita, tentara kita harus berperang. Makin kita pakai daripada masker bertumpuk-tumpuk 3-4, pakai face shield segala itu, makin justru imunitas kita lemah, itu yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua tadi dalam artian berani, jadi jangan panik. Ini yang kacau nih, panik ini nih ya, membuat daripada jatuhnya imunitas kita itu. Jangan panik, karena kita tahu ini adalah 97-98% hanyalah flu biasa. Tapi panik membuat segalanya menjadi buruk. Ketiga tadi, kalau saya tadi bahwa protein itu ya perlu kita konsumsi secara baik setiap harinya, karena itu adalah membuat antibodi yang paling utama, itu begitu ya. Ya. Baik. Ya, insya Allah sudah kita dapatkan intinya bahwa kembali lagi pada cara kita menjaga kesehatan, cara kita melatih ya seperti kata Pak Dokter tuh, melatih tentara-tentara tubuh kita ini supaya harusnya malah justru jangan sering banyak di rumah ya Dok ya, biar bisa terlatih ya tentara kita. Imunisasi alami. Itu versi saya ceritanya gitu. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak atas segala ilmunya, waktunya, dan semua hari ini dedikasinya. Mohon maaf kalau kami dari pihak panitia banyak kekurangan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bisa standby hari ini menemani di ruang Zoom, dan juga kepada teman-teman yang menyimak di YouTube ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum bisa terjawab. Ya, mudah-mudahan ada waktu lain dan lain kesempatan kita bisa membuka dengan tema yang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih waktunya. Baik Pak Dokter, terima kasih banyak. Dari saya mewakili teman-teman dari Yayasan Peduli Al-Fariski. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah hadir. Baik, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman silakan boleh leave, karena kami dari panitia akan mau meresume pertanyaan dulu ya. Ya, silakan Mbak. Untuk yang sesi ini kan YouTube-nya nggak hidup Mbak. Jadi mungkin nanti diupload aja ya. Ya, besok diupload insya Allah mudah-mudahan. Live-nya apa nih?
Live on custom live streaming.